Bang Ridwan Kamil ya mendorong sampai pelaku yang mencopot label gereja itu diproses. Teman-teman, kita mengetahui kemarin ya, itu beredar di media sosial, ada sejumlah orang yang seperti membongkar tulisan tim aksi kasih gereja Reform Injili Indonesia. Bang Ridwan Kamil bilang sangat disesalkan dan tidak boleh terulang lagi pencabutan label identitas pemberi bantuan tenda oleh oknum warga setempat di tenda pengungsian di Cianjur, kata Ridwan Kamil seperti dikutip dari akun resmi Instagramnya. Ridwan Kamil mengatakan sejatinya bencana alam dapat menimpa siapa saja. Bencana alam yang terjadi di Cianjur datang tidak pilih-pilih dan pastinya mendampaki semua orang, semua pihak dan semua golongan di Cianjur tercinta ini, katanya. Begitu pula di sisi pemberi bantuan. Ridwan Kamil menyebut pemberi bantuan datang tidak pilih-pilih. Mereka membantu dari berbagai golongan, kelompok, apapun, keyakinan atau agamanya. Ridwan Kamil mengatakan simbol atau tanda yang dituliskan si pemberi bantuan adalah hal yang wajar, sebab pemberi bantuan memiliki beban tanggung jawab kepada para donatur yang menitipkan bantuan. Benar sekali saudara-saudara, karena begini ya, kita itu misalnya gereja ya membuat sebuah program bantuan begitu. Ketika para majelis mengatakan kita membuat program bantuan misalnya tim aksi cinta misalnya. Kemudian uang-uang bantuan dari jemaat mulai dikumpulkan setiap minggunya, dikumpulkan meski nggak ada bencana, meski nggak ada satu peristiwa, tetap uang dikumpulkan. Nah, kemudian ketika ada bencana langsunglah pergerakan terjadi. Ya, kemudian biasa ya di gereja itu setiap akhir bulan atau akhir tahun ada pelaporan keuangan. Ada yang namanya tim independen yang dibuat gereja dari jemaat yang akan mengontrol uang-uang yang masuk dan keluar harus jelas. Dan seringkali ketika ada peristiwa begini ya atau bencana alam, ketika sudah disalurkan itu akan didokumentasi agar supaya menjadi laporan bulanan. Nah, kalau misalnya nggak pakai label gereja, terus ketika diminta laporan, mana stand-stand ditulis di sini bantuannya berupa stand. Mana stand-standnya? Oh, ini fotonya. Ketika nggak ada nama gereja, itu kan bisa dicurigai, bisa dimanipulasi. Oh, jangan-jangan ini bukan stand kita ini. Ini cuma stand-stand biasa yang difoto-foto ini. Nah, inilah maksudnya kenapa ada label gereja. Bukan dalam rangka menyombongkan atau inilah gereja yang membantu, bukan. Tapi ini tentang pertanggungjawaban, bro. Kalian ngerti nggak sih? Ini bukan gerakan satu keluarga, bukan gerakan ormas yang kumpul uang di jalan, bukan. Ini adalah satu program yang sudah jelas. Ya, dan saya berpikir kemungkinan besar memang ada laporan-laporan yang harus jelas dari tim aksi kasih ini kepada jemaat yang setiap minggunya mengumpulkan uang mereka dengan harapan memang akan tersalurkan bantuan ketika ada bencana, ketika ada kesulitan dari masyarakat sekitar, mereka benar-benar turun lapangan. Jadi saudara-saudara, tolong kalian bukalah hati kalian, bukalah untuk melihat ini dengan positif. Saya heran kok masih ada orang Kristen yang mau mengatakan ini Stephen Tong mau membesarkan nama. Bukan mau membesarkan nama, tapi ini tentang pertanggungjawaban. Pak Stephen Tong sudah tua, ya, dia mau kejar apa lagi? Saudara, ayolah kalian yang Kristen atau kalian mungkin ya karismatik sesat yang memang benci sama Stephen Tong sehingga masih mau mengatakan bahwa oh, ini mau membesarkan nama gereja. Alah kalian. Ridwan Kamil mengatakan berdirinya bendera, spanduk, baliho, stiker dari para pemberi bantuan adalah hal yang wajar karena mungkin itu bagian dari pelaporan pertanggungjawaban kepada para donatur yang menitipkan bantuan kepada mereka, tuturnya. Bukan mungkin, Bang, itu jelas begitu. Di mana-mana yang namanya organisasi yang resmi, organisasi yang seperti gereja, itu memang harus jelas pertanggungjawabannya karena kalau tidak dikorupsi kan. Karena kalau tidak jelas, itu akan jadi masalah juga. Ya, akan jadi masalah. Karena jemaat-jemaat Kristen ini kritis mereka dalam memberi uang. Mereka ini harus jelas bahwa pendeta kami, gereja kami menyalurkan uang kami dengan jelas, dengan ada dokumentasinya, ada buktinya. Saya sudah meminta kepolisian, khususnya Kapolda Jawa Barat, untuk menindaklanjuti hal ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Hatur nuhun, tegas Kang Emel.
Walaupun kita tidak bersaudara dalam keimanan, kita tetaplah bersaudara dalam kebangsaan dan kemanusiaan, imbuhnya. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan bahwa aksi pencopotan label itu dilakukan salah satu organisasi masyarakat di Kabupaten Cianjur. Namun Doni menegaskan jika para pengungsi dan ormas tersebut tidak menolak bantuan tenda, melainkan sebatas mencabut label pada tenda. Itu dilakukan salah satu ormas, informasi di tempat di antaranya di posko pengungsian di sebuah tempat. Doni menegaskan aksi pencopotan label itu bukan aksi intoleransi. Hah? Bukan aksi intoleransi? Masa bukan aksi intoleransi? Astaga, jelas-jelas mereka tanpa datang dulu ke gereja, bertanya, komunikasi kenapa pakai label gereja, langsung datang, langsung cabut karena itu label gereja. Masa bukan intoleransi? Kalau mereka sudah terlebih dahulu datang, Pak, kami di sini nggak mengizinkan ya pakai label gereja, Pak. Ya jadi mereka datang, ormas ini kan datang ke gereja, terus bicara sama majelis yang ada. Pak, benarkah ini label dari gereja Bapak? Oh iya. Mohon maaf ya Pak, kami punya peraturan di sini bahwa kami tidak memperbolehkan para donatur melabeli bantuan mereka dengan nama-nama tertentu. Mohon maaf ya Pak, saya cabut ya, kami cabut ya. Nah itu baru nggak intoleran. Itu adalah prosedur yang benar. Tapi kalau tiba-tiba datang label gereja, cabut, terus yang mencabut itu bukan bertuliskan panitia bantuan, tapi orang-orang yang menggunakan baju agama. Masa ini nggak intoleransi? Jadi perlu ditegaskan, jika ini bukan aksi intoleransi, tendanya masih digunakan masyarakat, tidak ditolak. Ini bukan masalah diterima atau tidak, ini masalah menghargai bantuan orang. Ya, ngerti nggak? Kalaupun memang nggak mau menunjukkan arogansi agama atau sikap intoleran, jangan rekam waktu kalian cabut. Ngapain rekam? Mau menunjukkan kalian mendominasi? Mau menunjukkan kalian itu berkuasa? Apa maksudnya merekam dan menyebarkan? Bahkan merekam dan mengatakan ini nih bantuan dari ini. Apa maksudnya? Dikatakan jadi perlu ditegaskan jika ini bukan aksi intoleran. Wah, masa bisa? Tendanya masih digunakan masyarakat, tidak ditolak, hanya stiker atau labelnya yang dicabut. Itu dilakukan agar netral semuanya, bergerak dengan atas nama kemanusiaan, tidak menonjolkan kelompok tertentu, tambahnya. Kalau netral itu yang cabut panitia atau mungkin pengurus tim yang dibentuk oleh pemerintah resminya. Pemerintah membentuk tim yang mengumpulkan bantuan. Ada pakaiannya, ada tulisannya, panitia penerima bantuan untuk pengungsi di Cianjur. Kalau mereka yang cabut itu wajar. Ya itu memang berarti betul-betul ada aturan, nggak boleh menunjukkan label. Dan ketika gereja melakukan itu memang salah gereja. Tapi kan nggak ada kan? Masa ujuk-ujuk gereja datang membantu pakai nama, terus dicabut, lalu langsung bilang, oh ini aturannya nggak begini. Di mana kan nggak ada pemberitahuan. Doni Hermawan mengatakan sudah memeriksa ormas yang melakukan pencopotan label gereja di tenda bantuan gempa Cianjur. Doni menegaskan warga Cianjur sangat toleran. Ya, memang saya percaya juga itu hanya oknum-oknum, bukan seluruh warga. Gak mewakili warga Cianjur, hanya oknum-oknum. Jadi saya perlu tegaskan dan luruskan jika masyarakat Cianjur, terutama pengungsi, tidak intoleran. Mereka sangat toleran menerima bantuan dari manapun tanpa melihat latar belakang kelompok. Tapi untuk ormasnya itu jelas intoleran, benar sekali. Kata Doni seperti dikutip Detik Jabar di Minggu 27/11. Doni mengatakan ormas yang mencopot label gereja di tenda bantuan Cianjur adalah ormas Garis. Dia mengatakan pimpinan ormas Garis sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Sudah diperiksa tadi malam, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Kalau terjadi lagi, kita akan proses hukum, tegasnya. Peringatkan untuk tidak melakukan lagi ya. Dan memang harus diproses hukum kalau terjadi lagi kan. Nah saudara, sekiranya ini menjadi pelajaran untuk kita semua, supaya kita dalam bertindak harus pikir panjang dulu lah. Jangan sembarangan kan. Karena itu sangat-sangat mempermalukan agama ya. Bukan hanya agama Kristen dipermalukan, tapi agama Islam juga ya. Dan buktinya banyak di konten saya yang ini, di komentar-komentar itu banyak orang Islam yang sangat menyayangi tindakan mereka itu. Sangat tidak bermoral, sangat tidak bertanggung jawab, sangat tidak berperi kemanusiaan. Saudara, pakailah hati nurani kita dan bukalah mata hati kita ya, dalam melihat kondisi orang yang sedang menderita begitu.
Biarlah kiranya teman-teman yang di Cianjur yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan gerakan semakin banyak pihak untuk membantu, menyalurkan bantuan. Dan janganlah sekali lagi mau mengkotak-kotakan bantuan dari mana, untuk kristenisasi lah, untuk apalah, enggak. Orang lagi kesulitan, kita harus buka hati, harus tulus membantu. Ya, tunggu, lupakan dulu lah soal kristenisasi, islamisasi, lupakan dulu lah itulah. Manusia sedang menderita, orang sedang menangis kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya. Masa kita masih mau punya hati, mau pikir-pikir yang begituan? Astaga. Ya teman-teman ya, Tuhan berkati, Indonesia maju, Indonesia selamat.